Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 akan memulai pembahasan latihan 5.6 yang berasal dari buku Bartle, Robert G. and Donald R. Sherbert. Nah, pada latihan subbab 5.6 ini, kami akan membahas nomor 10. Berikut ada landasan teori yang kami gunakan untuk membahas 5.6 yang akan disampaikan oleh Laras. Kepada Laras, saya persilahkan. Landasan teori yang pertama yaitu teorema 5.3.7 Bolzano Intermediate Value. Itu misalkan I adalah sebuah interval dan misalkan F suatu fungsi dari I ke R kontinu di I, jika A, B elemen I dan jika K elemen R memenuhi FA kurang dari K kurang dari FB, maka terdapat sebuah titik C elemen I di antara A dan B sehingga FC sama dengan K. Yang kedua ada teorema 5.6.5 yaitu teorema inverse continue, yaitu misalkan I subset dari R, suatu interval dan F itu suatu fungsi dari I ke R, monoton murni dan kontinu pada I, maka fungsi G inverse dari F adalah fungsi monoton murni dan kontinu pada J sama dengan FI. Selanjutnya, pembahasan 5.6.10 akan dibahas oleh Saudara Alfiah. Untuk Saudara Alfiah dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada rekan saya Laras. Berikut ada latihan 5.0.10. Let I define interval A, B, and let F fungsi menyatakan diri I ke R be continuous on I if F has an absolute maximum respectively minimum at an interior point C of I. Show that F is not injective on I. Jadi di sini kita akan membuktikan. Nah, yang pertama, kita akan tentukan dulu apa premis dari permasalahan yang kita dapat. Premisnya itu adalah misalkan I didefinisikan sebagai A, B, dan F itu fungsi yang menyatakan dari I ke R itu kontinu pada I. Nah, tujuannya ini apa? Kita akan membuktikan F itu tidak injektif pada I. Nah, di sini pembuktiannya yang pertama. Kita misalkan titik dalam dari I sama dengan A, B, dia menjadi maksimum mutlak dari F, maka FC lebih besar dari sama dengan Fx untuk semua X elemen R. Maaf ya teman-teman, ini ada yang kurang. Jika C titik dalam dari I, maka benar A kurang dari C kurang dari B. Nah, untuk FA sama dengan FC atau FB sama dengan FC itu jelas bahwa F itu bukan injektif. Karena kan injektif itu dia harus pada ya, satu-satunya pada itu. Nah, terus untuk FA tidak sama dengan FC dan FB tidak sama dengan FC, kita misalkan FA kurang dari FC dan FB itu kurang dari FC. Maka FC itu maksimum FA, FB. Sehingga untuk K, FC lebih besar dari K, lebih besar maksimum FA, FB. Maka didapatkan FA itu kurang dari K, kurang dari FC, dan FB kurang dari K, kurang dari FC. Maka fungsi F kontinu pada I interval A, C dan C, B. Berdasarkan teorema 537, intermediate value theorem yang Bolzano tadi, kita dapat ketahui bahwa terdapat X1 elemen A, C dan X2 elemen C, B dengan K sama dengan Fxi sama dengan Fx2. Tetapi X1 itu tidak sama dengan X2, oleh karena itu F bukan injektif. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau berkomentar? Jadi teman-teman dipersilakan yang ingin berkomentar atau bertanya ya. Akan dicatat sebagai poin partisipan juga. Izin bertanya. Halo? Halo? Ada yang ingin bertanya teman-teman? Kalau misalkan nggak ada, bisa kita next aja kali ya ke kelompok berikutnya. Ya, silakan kalau misalnya udah nggak ada yang bertanya lagi di selanjutnya aja. Ditutup aja, silakan. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya kelompok 1. Kita lanjut ke presentasi kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Apakah udah terdengar suaranya? Iya, sudah. Silakan. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 ingin mempresentasikan di bab 5.6. Selanjutnya akan dibacakan landasan teori yang akan digunakan oleh saudari Siska. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam presentasi kita kali ini. Enggak, boleh tolong next. Nah, ya. Yang pertama itu ada definisi 4.2.3. Misalkan A subset R, dan misalkan pula fungsi F dan fungsi G itu terdefinisi dari A ke R. Kita mendefinisikan penjumlahan F plus G, pengurangan F min G, dan perkalian FG pada A ke R sebagai fungsi yang diberikan oleh F plus GX sama dengan Fx plus GX. Maaf teman-teman, ini ada sedikit kesalahan, seharusnya F min GX sama dengan Fx minus GX. Fgx sama dengan Fx dikali GX untuk setiap X elemen A. Lebih jauh, jika B elemen R, kita definisikan perkalian BF sebagai fungsi yang diberikan oleh BFX sama dengan BFX untuk setiap X elemen A. Selanjutnya, belum Mega yang tadi. Ya, jika Hx tidak sama dengan 0 untuk setiap untuk X elemen A, kita definisikan pembagian F per H sebagai fungsi yang diberikan oleh F per Hx sama dengan Fx per Hx untuk setiap X elemen A. Lalu selanjutnya itu kita ingat kembali bahwa jika A itu subset dari R, yang pertama itu fungsi F yang memetakan dari A ke R dikatakan naik pada A. Jika untuk setiap X1 dan X2 elemen A dan X1 lebih kecil sama dengan X2, maka Fx1 lebih kecil sama dengan Fx2. Fungsi F dikatakan naik secara murni pada A jika untuk setiap X1 dan X2 elemen A dan X1 lebih kecil dari X2, maka Fx1 lebih kecil dari Fx2. Lalu yang ketiga, fungsi G itu fungsi yang memetakan dari A ke R. Dikatakan turun pada A jika untuk setiap X1 dan X2 elemen A dan X1 lebih kecil sama dengan X2, maka Gx1 lebih besar sama dengan Gx2. Lalu yang keempat, fungsi G yang memetakan dari A ke R dikatakan turun secara murni pada A. Jika untuk setiap X1 dan X2 elemen A dan X1 lebih kecil dari X2, maka Gx1 lebih besar dari Gx2. Lalu selanjutnya, jika fungsi naik dan turun pada A, maka kita katakan bahwa fungsi tersebut monoton pada A. Lalu jika fungsi naik murni dan turun murni pada A, maka kita katakan fungsi tersebut monoton murni pada A. Selanjutnya, untuk penjelasan soal 5.6 akan dijelaskan oleh Mega. Baik, selanjutnya penjelasan soal latihan 5.6 nomor 4. Show that if f and g are positive increasing function on an interval I, then their product fg is increasing on A. Premisnya, misalkan f dan g adalah fungsi naik positif pada Mega, maaf suaranya kecil banget. Oke, bentar saya join di HP.
Oke, selanjutnya latihan 5.6 nomor 4, show that if f and g are positive increasing function on an interval a, then their product fg is increasing on a. Premisnya, misalkan f dan g adalah fungsi naik positif pada interval i, yang akan dibuktikan adalah fg adalah fungsi naik pada interval i. Pembuktiannya, karena f fungsi naik positif pada i, maka benar untuk x, y elemen i dengan x lebih kecil dari sama dengan y, maka fx lebih kecil dari sama dengan fy. Begitu pula untuk g, karena g fungsi naik positif pada i, untuk x, y elemen i dengan x lebih kecil dari sama dengan y, maka gx lebih kecil dari sama dengan gy. Nah, karena fx lebih kecil dari sama dengan fy dan gx lebih kecil dari sama dengan gy, maka untuk membuktikan bahwa fg fungsi naik pada interval i, kita perlu menunjukkan bahwa fx gx lebih kecil dari sama dengan fy gy. Untuk fx lebih kecil dari sama dengan fy, karena gx lebih besar dari 0, kita dapat mengalihkan masing-masing ruas dengan gx, sehingga diperoleh fx gx lebih kecil dari sama dengan fy gx. Karena gy dikurang gx lebih besar dari sama dengan 0, dan fy lebih besar dari sama dengan 0, maka fy kurung siku gy dikurang gx lebih besar dari sama dengan 0. Nah, sehingga didapat fx gx lebih kecil dari sama dengan fy gx ditambah fy gy dikurang gx. fx gx lebih kecil dari sama dengan fy gx ditambah fy gy dikurang fy gx. Karena fy gx dikurang fy gx ini habis, maka jadi fx gx lebih kecil dari sama dengan fy gy. Nah, berdasarkan definisi 4.2.3 diperoleh fgx lebih kecil dari sama dengan fgy. Jadi terbukti bahwa fg adalah fungsi naik pada interval i. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, baik, pada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari? Bertanya. Mau bertanya. Ya, Tamara izin bertanya, dipersilakan. Suaranya kurang terdengar seperti. Oh, kalau mau terdengar. Halo, cek. Gua udah terdengar. Sudah. Datang. Oke. Tuh mau nanya ke kelompok 2. Itu fungsi dari mengalihkan masing-masing ruas dengan gx buat apa ya? Terima kasih, itu aja. Ya, dipersilakan kelompok 2 langsung menjawab. Mohon maaf tadi Tamara bisa diulang lagi nggak pertanyaannya? Oke, bisa. Jadi pertanyaannya
itu kan karena GX lebih dari 0, kita dapat mengalihkan masing-masing ruas dengan GX. Itu kira-kira perkalian dengan GX-nya itu buat apa ya? Oke, ya, untuk yang kan jadi kan kita tujuannya itu mau mencari apa namanya fx itu akan kecil dari fx kali gx itu akan kecil sama dengan dari fy kali gy. Nah, sebelum itu kita itu harus mengalihkan si apa namanya fungsi yang GX-nya ini dikali ke setiap ruas gitu. Jadi kan tadi GX ya. Ya, Sarah. Ya itu kan persamaan yang fx dikali gx kecil sama dengan fgx. Nah, itu biar dia coba di slide sebelumnya, Mega tolong. Nah, kan ya. Kan tadi fx kali gx kecil sama dengan maaf sebelumnya lagi. Fy gx. Nah, itu kan dia kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan dia kan kecil sama dengan, berarti bisa jadi slide setelahnya. Jadi ini, jadi ditambah Fy plus Fy dikali Gy dikurang Gx gitu loh. Jadi kan dia kecil sama dengan tuh kan. Jadi bisa dijadiin Fx kali Gx kecil sama dengan Fy kali Gx plus Fy dikali Gy dikurang Gx. Nah, Fy dikali Gy dikurang Gx dari mana? Dari slide sebelumnya coba. Nah, ini dari yang di baris terakhir ya kan itu ada maka Fy dikali Gy dikurang Gx. Karena Gy dikurang Gx itu besar sama dengan 0 dan Fy besar sama dengan 0, maka kalau misalkan disatuin jadi Fy dikali Gy dikurang Gx besar sama dengan 0. Nah, maka jadi Fx dikali Gx kecil sama dengan Fy plus Gx ditambah Fy dikali Gy dikurang Gx. Kayak gitu. Menjawab tidak, Amar? Oh iya ya. Menjawab Zarifah. Terima kasih kelompok 2. Ya, sama-sama. Baik, untuk teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, dipersilakan Isbah. Ya, dari
premis kan diketahui ya bahwa f dan g ini adalah fungsi yang positif. Ingin saya tanyakan, maaf ke slide sebelumnya. Nah ini yang baris paling bawah itu kan didapat GY ini, GY min GX itu lebih besar sama dengan 0 dan FV-nya ini lebih besar sama dengan 0. Nah itu didapat dari mana ya? Secara dari premis itu kan yang diketahuinya kan fungsi yang positif gitu. Kenapa ada sama dengan 0-nya? Gitu. Iya, terima kasih. Oke, di slide sebelumnya coba Mega. Nah, dia kan diketahui nih, fungsi F dan fungsi G ini adalah fungsi naik positif. Nah, di mana kalau fungsi naik positif itu, di Fx atau Gx itu akan lebih besar sama dengan 0. Nah, slide setelahnya. Nah, dari sini kan, karena F fungsi naik positif, pada I maka benar untuk XY elemen I dengan X kecil sama dengan Y, maka Fx kecil sama dengan kecil sama dengan Fy. Nah, begitu juga untuk G. Kalau misalkan, karena G fungsi naik positif pada I, untuk XY elemen I dengan X kecil sama dengan Y, maka Gx itu akan kecil sama dengan Gy. Makanya kalau misalkan di kedua ruas nih Gx nih, di kedua ruas dikurangin Gx, maka hasilnya di bawah, yang paling bawah. Jadi Gy dikurang Gx bisa sama dengan 0. Itu. F-nya bisa sama dengan 0 kan, karena dia fungsi naik positif gitu. Di sebelumnya. Menjawab tidak? Apa masih belum mengerti? Ya, terjawab. Terima kasih, kelompok 2. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan atau dikomentari? Kalau sudah tidak ada, silakan ditutup kelompok 2 presentasinya. Ya, sekian dari kelompok B2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada yang tadi sudah bertanya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Najib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Kita lanjut ke presentasi kelompok 3. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan Bu Yanti. Di sini saya akan memimpin presentasi daripada kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Najib Ridho Sandika, kemudian ada Muhammad Misbah Effendi, Haikal Akbar, Dafa Al-Khadan, dan Rama Ardiansyah. Oke, next. Untuk referensinya tentu saja kita mengambil dari buku referensi Bartol Robert G. tentang Introduction to Real Analysis. Oke, next. Ya, pada makalah ini akan jelaskan jawaban soal dari latihan 5.6 ya. Sebelum kita ke pembahasan soal, akan ada landasan teori terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Dafa Al-Khadan. Ya, terima kasih Najib. Pada kali ini kelompok 3 menggunakan landasan teori definisi 5.1.3 yaitu kriteria barisan untuk kontinuitas, yang mana fungsi f yaitu a ke r kontinu di titik c elemen a jika dan hanya jika untuk setiap barisan xn di a konvergen ke c, barisan fxn konvergen ke fc. Lalu landasan teori yang kedua yaitu definisi 5.5.1 yaitu suatu partisi dari sebuah interval I, interval tertutup A, B adalah koleksi P, di mana P-nya itu I1 sampai IN yang tidak tumpang tindih,
yang serikatnya adalah interval tertutup A, B. Lalu landasan teori yang ketiga yaitu definisi 5.5.2 yang yaitu suatu keterukuran pada I adalah fungsi mutlak positif yang didefinisikan pada I jika delta adalah delta yang terukur pada I. Maka suatu partisi P dikatakan menjadi delta fine jika TI elemen I besar I, subset TI dikurang delta TI, dan TI ditambah delta TI untuk I sama dengan 1 sampai N. Lalu akan ada pembahasan soal 5.6 yang akan disampaikan oleh Haikal. Kepada dipersilakan. Di next. Nah, di sini ada soal latihan 5.6 nomor 9. Nah, misalkan I interval tertutup 0,1 dan misalkan fungsi F yang memetakan I ke R didefinisikan oleh Fx sama dengan X untuk X rasional dan Fx sama dengan 1 min X untuk X irasional. Nah, tunjukkan bahwa F injektif pada I dan tunjukkan bahwa F barisan Fx sama dengan X untuk setiap X elemen I. Tunjukkan bahwa F kontinu pada titik X sama dengan 1/2. Premisnya, nah, misalkan I sama dengan interval tertutup 0,1 dan F yaitu fungsi I memetakan I ke R didefinisikan oleh Fx sama dengan X untuk X rasional dan Fx-nya sama dengan 1 min X untuk X yang irasional. Yang akan kita buktikan ada dua. Yang pertama, yang F bersifat injektif pada I dan fungsi F barisan Fx sama dengan X untuk setiap X elemen I, dan yang kedua F kontinu hanya pada titik X sama dengan 1/2. Nah, pembuktian yang pertama ya kita akan buktikan yang F bersifat injektif pada I dan fungsi F barisan Fx sama dengan X di mana X-nya elemen I. Misalkan X, Y elemen I, maka jika Fx sama dengan Fy diperoleh 3 kasus. Yang kasus yang pertama, jika X, Y keduanya rasional, maka Fx sama dengan Fy. Yang dimana X sama dengan Y. Lalu yang kasus kedua, jika X, Y keduanya irasional, maka Fx sama dengan Fy, yang dimana 1 min Fx-nya 1 min X yang irasional, lalu Fy-nya juga 1 min Y. Sama dengan X sama dengan Y. Lalu yang kasus ketiga, jika X rasional dan Y-nya irasional atau sebaliknya, maka Fx sama dengan Fy, yang dimana X-nya dimana Fx sama dengan X sama dengan 1 min Y atau 1 min X sama dengan Y. Y-nya sama dengan 1 min X sehingga diperoleh Y rasional. Hal itu kontradiksi dengan kasus 3 karena telah didefinisikan Y-nya sebagai bilangan irasional. Maka dapat disimpulkan bahwa jika Fx sama dengan Fy di mana X, Y elemen I, maka F bersifat injektif pada I. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rama Ardiansyah. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk X elemen I, maka diperoleh 2 kasus. Kasus yang pertama, jika X rasional, maka Fx sama dengan Fx
sama dengan X. Kemudian kasus kedua, jika X-nya irasional, maka f(x) itu akan sama dengan f1 min X, maka akan sama dengan 1 min X akan sama dengan X. Karena telah dibuktikan baik X-nya rasional maupun irasional, maka diperoleh f(x)-nya akan sama dengan X. Maka kita dapat simpulkan f(x)-nya ini sama dengan X untuk setiap X elemen I. Berdasarkan kedua pembuktian di atas, maka terbukti F itu bersifat injektif pada I, dan f(x) itu sama dengan X untuk setiap X elemen I. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Misbah. Ya, pembuktian yang kedua akan dibuktikan F itu kontinu hanya pada titik X sama dengan 1/2. Dari premis ya, kita tahu bahwa misalkan C itu elemen I, di mana I-nya adalah interval tertutup 0,1, adalah titik kontinuitas dari F. Dan misalkan barisan Xn adalah barisan dari bilangan rasional yang konvergen ke C. Dan barisan YN adalah barisan dari bilangan rasional yang konvergen ke C. Berdasarkan kriteria barisan untuk kontinuitas 5.1.3 diperoleh limit n mendekati sehingga fxn sama dengan fc sama dengan limit n mendekati sehingga f barisan yn. Lalu diperoleh karena fxn yang pertama ini adalah rasional, maka didapat limit n mendekati hingga xn sama dengan fc sama dengan, nah karena yang kedua ini adalah irasional, maka diperoleh limit n mendekati hingga 1 min yn. fc sama dengan c sama dengan 1 min fc, maka kita dapat c-nya itu sama dengan 1 min c, lalu 2c sama dengan 1, c sama dengan 1/2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa f kontinu hanya pada titik x sama dengan 1/2. Ya, baik. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari? Dipersilakan. Bertanya. Iya, silakan. Di slide 24. Nah, itu ya tadi. Oke. Nah, itu kan ada limit n juta hingga xn sama dengan fc, terus bawahnya kan jadi fc sama dengan c sama dengan 1 min fc. Nah, itu dari limit n juta hingga barisan xn jadi fc itu gimana caranya? Bisa begitu. Oke, untuk limit X barisan XN itu kenapa bisa jadi FC ya? Karena kan di awal udah kita definisikan nih barisan XN-nya itu adalah barisan bilangan irasional, tapi XN-nya ini barisannya itu elemen I ya. Jadi barisan XN elemen I adalah barisan rasional yang konvergen ke C. Jadi bisa kita dapatkan FC karena berdasarkan kriteria barisan untuk kontinuitas 5.1.3 ini yang menyatakan bahwa limit barisan XN ini sama dengan FC. Seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin bertanya. Ya, dipersilakan. Itu ke slide awal sih. Nah, ya di sini. Itu pengandaian rasionalnya itu kan X. Terus irasionalnya kenapa jadi 1 min X ya? Itu aja. Ya, kenapa X dan Y-nya itu jika irasional jadi 1/X dan 1 min Y ya? Nah, ini nih sebenarnya dari soalnya ya, dari premisnya itu diketahui kalau X-nya itu rasional, maka nilai fx-nya itu sama dengan X. Tapi kalau misalnya X-nya itu bilangan irasional, maka fungsi fx-nya itu didefinisikan sebagai 1 min X. Gitu. Jadi dari premisnya mungkin bisa dilihat lagi.
seperti itu. Berarti itu dari premisnya gitu ya, bukan Ya. ketentuan, ada ketentuan khusus bukan? Iya, dari premisnya, dari soalnya. Kurang lebih seperti itu. Oh, ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Oke. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Kalau tidak ada, baiklah, dicukupkan saja ya presentasi dari kelompok 3. Baik, terima kasih kelompok 3 yang telah mempresentasikan latihan 5.6-nya. Kemudian kita berlanjut kepada kelompok 4 ya. Pada kelompok 4 dipersilahkan. Baik, sebentar. Sebelumnya saya izin untuk off cam karena ada kendala di kameranya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok B4 akan membahas soal subbab 5.6. Adapun anggota kami beranggotakan Mahira Putri, Tamara Amelia Emara, saya sendiri Jasmine Nur Hanifah, dan Devita Apriliani. Oke, karena landasan teorinya juga sama seperti kelompok sebelumnya, jadi kita langsung ke pembahasan soal yang akan dibacakan oleh Mahira. Kepada Mahira dipersilakan. Oke. Oke, terima kasih banyak Jasmine. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Oke, di sini untuk soalnya yaitu soal 5.6.3, tunjukkan bahwa fx sama dengan x dan gx sama dengan x-1 adalah sangat naik pada interval tertutup I 0,1. Tetapi perkalian dari f dan g ini tidak naik pada I. Baik, untuk premisnya kita misalkan fx sama dengan x dan gx sama dengan x-1. Yang akan dibuktikan adalah f dan g sangat naik pada I, namun perkalian dari f, g tidak naik pada I. Baiklah, di sini untuk pembuktiannya, berdasarkan pengertian fungsi naik, yaitu definisi 4, maka untuk x, y, elemen interval 0,1, itu x akan lebih kecil daripada y. Dan fx akan lebih kecil daripada fy, sehingga x-1 akan lebih kecil daripada y-1, dan gx akan lebih kecil daripada gy. Sehingga f dan g akan sangat naik. Namun, untuk perkalian dari fgx sama dengan x dikali x-1, jika kita ambil fg-nya sama fg0 sama dengan 0 dan fg setengah sama dengan min 1/4, maka kita akan menemukan bahwa fg0 ini akan lebih besar daripada fg 1/2 atau fg setengah. Sehingga fg tidak naik. Maka dapat dibuktikan bahwa f dan g sangat naik pada I, namun perkalian dari fg tidak naik pada I. Baik, cukup sekian. Saya kembalikan kepada Najib. Ya, baik. Untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan atau dikomentari? Dipersilakan. Izin bertanya. Ya, dipersilakan. Mau nanya ke kelompok 4 ya. Itu yang bagian yang fx lebih kecil dari fy sehingga x-1 lebih kecil dari y-1 itu gimana ya? Padahal kan fx-nya itu cuma x doang, itu ada min satunya dari mana ya? Sorry Siska, boleh diulang pertanyaannya? Itu yang
bagian fx lebih kecil dari fy, sehingga x-1 lebih kecil dari y-1. Nah, itu tuh maksudnya gimana ya? Kan apa itu kayak turunan gitu apa gimana? Kan fx-nya itu kan cuman x ya. Nah, tapi yang di bawahnya itu ada -1-nya gitu. Itu gimana? Oke, terima kasih. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat fx-nya ini akan sama dengan x. Jadi, kalau misalkan kita lihat di intervalnya, kan x sama y ini merupakan elemen dari interval 0,1 ya, sis. Nah, karena di sini x-nya 0 dan y-nya 1, maka x-nya akan lebih kecil daripada y. Nah, sehingga kalau misalkan kita masukin ke gx, gx di sini yang x-1, otomatis x-1 ini akan lebih kecil daripada y-1 dan gx akan lebih kecil daripada gy. Sampai sini apa dapat dimengerti, Siska? Oh, berarti yang x-1-nya itu gx-nya ya, bukan fx-nya. Ya, betul banget, Siska. Oh, oke. Udah bisa. Makasih. Kembali kasih. Oke, baik. Apakah ada teman-teman yang ingin ditanyakan lagi? Di sini Jasmine izin menambahkan ya terkait pertanyaan Siska tadi. Di sini juga kenapa yang seperti ditanyakan Siska itu juga ada sebenarnya kenapa jadi bentuknya kayak seperti ini itu ada di definisi, bukan definisi sih. Kalau kita lihat di buku subbab 5.6 itu kan ada pengantar ya. Nah, di pengantar itu kita tahu disebutkan definisi dari fungsi naik dan fungsi yang sangat naik atau biasa juga kita sebut naik murni gitu ya. Nah, di sini tuh udah terlihat jelas kalau misalkan dia dikatakan fungsi yang naik, yaitu di mana x1, x2 ini elemen dari intervalnya, yaitu A di sini. Nah, x1 itu akan kecil atau sama dengan x2. Maka fungsinya, fungsi x1 kecil atau sama dengan fx2. Ini untuk yang naik. Nah, yang naik murni atau sangat naik, itu tuh dikatakan sama seperti tadi, x1, x2 itu ada di intervalnya. Kalau di sini di definisinya intervalnya itu A, dan x1 kecil dari x2, maka fx1 kecil dari fx2. Jadi apa yang ditanyakan Siska itu sebenarnya sudah dijelaskan di pengantar subbab 5.6. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kalau sudah tidak ada, silakan ditutup presentasinya kelompok 4. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Dari kelompok B4, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 4. Kita lanjut ke presentasi kelompok 5. Pada kelompok 5 dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B5 yang beranggotakan Nur Makfirah Ramadhani, Fairuz Nur Fadilah, Naila Nabila Wanita, Nurul Septianingsih, dan Dwi Windari Nur Hasanah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan jawaban kami pada latihan soal subbab 5.6 nomor 14. Pada presentasi kali ini kami menggunakan referensi dari buku Bartel, Robert G. and Donald R. Sebert, Introduction to Real Analysis, volume 2, New York, Wiley
2000. Kepada Vira, saya persilakan untuk membacakan landasan teorinya. Selanjutnya saya akan membacakan landasan teori subbab 5.6. Yang pertama ada definisi 56. Yang pertama, jika M, N elemen bilangan asli dan X lebih dari sama dengan 0, maka X pangkat M per N definisikan sebagai barisan X per N pangkat M. Yang kedua, jika M, N elemen bilangan asli dan X lebih dari 0, maka pangkat min M per N didefinisikan sebagai barisan X pangkat 1 per N pangkat min M. Selanjutnya teorema 567. Jika M elemen bilangan bulat bilangan asli dan X lebih dari 0, maka M per N sama dengan barisan X pangkat M pangkat 1 per N. Selanjutnya latihannya akan dijelaskan oleh Virus. Selanjutnya ada latihan 5.6 nomor 14. Let X elemen R, X lebih besar dari 0, show that if M, P elemen Z, N, Q elemen N, and MQ sama dengan NP, dan X pangkat 1 per N dikali M sama dengan X pangkat 1 per Q dikali P. Next. Untuk premisnya, kita misalkan X elemen R, X lebih besar dari 0, dan misalkan pula M, P elemen Z, N, Q elemen N, dan MQ sama dengan NP. Next. Akan dibuktikan X pangkat 1 per N dikali M sama dengan X pangkat 1 per Q dikali P. Next. Pembuktiannya, jika M elemen Z, N elemen N, dan X lebih besar dari 0, maka berdasarkan teorema 567, kita dapat menuliskan X pangkat 1 per N dikali M sebagai X pangkat 1 per N dikali M sama dengan X pangkat M per N. Dari premis, kita misalkan MQ sama dengan NP dapat ditulis sebagai M per N sama dengan P per Q. Karena X lebih besar dari 0, maka X pangkat M per N sama dengan X pangkat P per Q. Dan berdasarkan definisi 566, kita dapat menuliskan X pangkat P per Q sama dengan X pangkat 1 per Q dikali P. Jadi terbukti bahwa X pangkat 1 per N dikali M sama dengan X pangkat 1 per Q dikali P. Sekian dari kelompok 5. Ya, baik. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Komentari? Izin bertanya kelompok 5. Ya, silakan. Boleh ke slide 6 nggak? Nah, itu kan karena X lebih besar dari 0, maka X pangkat M per N sama dengan X pangkat P per Q. Itu bisa sama dengan gitu gimana ya? Kan tadi di slide sebelumnya kan didapetin kalau M per N sama dengan P per Q. Nah, terus kalau X-nya itu dipangkatin M per N, berarti sama aja kayak X dipangkatin P per Q. Gimana, Lala? Terjawab, terima kasih kelompok 5. Oke. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin kalau udah nggak ada yang nanya, boleh kita tutup aja kali ya langsung. Ya, boleh. Silakan langsung ditutup aja. Oke. Terima kasih untuk teman-teman dan Bu Yanti yang sudah memperhatikan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kelompok 5 atas presentasinya. Kita berlanjut kepada kelompok B6. Silakan dimulai presentasinya.
Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Najib. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas contoh soal latihan dari 5.6. Sebelumnya, perkenalkan dulu keanggotaan Dimas Raditya Isnanda, Alivia Anissa Ramadina, Dewi Fania Septianingsih, Winda Ayu Mei Lestari, dan saya sendiri Raka Pratama. Boleh lanjut. Slide selanjutnya. Ke 5.6.7. Ya, baik. Di sini teorema yang kami gunakan untuk pertanyaan ataupun soal nomor 15 adalah teorema 5.6.7. Jika M elemen Z, N elemen N, dan X lebih besar daripada 0, maka X pangkat M per N sama dengan X pangkat M pangkat 1 per N. Baik, langsung saja kita ke latihan soalnya, yaitu 5.6 nomor 15, mohon maaf. Kepada Saudari Winda, saya persilahkan. Cek. Mohon maaf, apakah suaranya sudah masuk? Ya, masuk. Baik. Di sini soalnya yaitu if X elemen R, X lebih besar dari 0, and if R, S elemen Q, show that X pangkat R, X pangkat S sama dengan X pangkat R plus S sama dengan X pangkat S, X pangkat R, dan X pangkat R dikali S sama dengan X pangkat R RS sama dengan X pangkat S pangkat R. Next. Premisnya di sini misalkan X elemen R, X lebih besar dari 0, dan R, S elemen Q akan dibuktikan X pangkat R, X pangkat S sama dengan X pangkat R plus S sama dengan X pangkat S, X pangkat R, dan X pangkat R dikali S sama dengan X pangkat RS sama dengan X pangkat S dikali R. Next. Pembuktiannya, jika X elemen R, X lebih besar dari 0, dan R, S elemen Q, kita misalkan R sama dengan M per N, dan S sama dengan P per Q. M, N, P, Q elemen Z, maka R sama dengan M per N, sama dengan MQ per NQ, sama dengan S sama dengan P per, mohon maaf, S sama dengan P per Q, sama dengan PN per QN. Next. Berdasarkan teorema 5.6.7 didapat X pangkat R sama dengan X pangkat 1 per NQ dikali MQ, X pangkat S sama dengan X pangkat 1 per NQ dikali PN, maka X pangkat R, X pangkat S sama dengan X pangkat 1 per NQ dikali MQ plus PN sama dengan X pangkat MQ plus PN per NQ sama dengan X pangkat R plus S. Next.
Dengan demikian kita mendapatkan X pangkat R sama dengan X pangkat 1 per N dikali M lebih besar dari 0. Maka 0 kurang dari X pangkat R dikali S sama dengan X pangkat R dikali P dikali 1 per Q sama dengan X pangkat 1 per N dikali M dikali P dikali 1 per Q. Maka X pangkat R dikali S dikali Q sama dengan X pangkat 1 per N dikali MP sama dengan X pangkat MP dikali 1 per N. Maka X pangkat R dikali S dikali QN sama dengan X pangkat MP. Maka X pangkat R dikali S sama dengan X pangkat MP per QN sama dengan XR, XS. Next. Maka terbukti bahwa X pangkat R, X pangkat S sama dengan X pangkat R plus S sama dengan X pangkat S, X pangkat R, dan X pangkat R dikali S sama dengan X pangkat RS sama dengan XS pangkat R. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Izin bertanya. Ya, dipersilakan. Ya, tadi yang ke sebelumnya dong. Slide pertama. Nah itu ya benar. Ya itu tadi. Yang tadi maaf. Nah ya itu permisalan. Izin bertanya. Yang permisalan R sama S-nya itu didapat dari mana ya? Apakah berdasarkan landasan teori atau seperti apa? Permisalan dari R sama dengan A sama S-nya itu. Yang R sama dengan M per N dan S-nya sama dengan P per Q. Itu permisalannya dari mana? Apakah berdasarkan landasan teori atau seperti apa? Terima kasih. Izin jawab pertanyaan dari Haikal. Itu pemisalan dari R sama S-nya dari ini aja, ambil sebarang karena kan X-nya itu elemen dari bilangan real. Jadi kita pemisalin R sama dengan M per N sama S-nya P per Q. Mohon maaf Dimas, sepertinya suaranya kecil, terlalu kecil. Tes. Ya, sudah. Silakan. Izin jawab pertanyaan Haikal. Tadi misalnya diambil sebarang aja karena X-nya itu kan elemen dari bilangan real. Jadi kami memisalkan R-nya itu sama dengan M per N sama S-nya P per Q. Bukannya elemen R sama S-nya itu elemen irasional ya, Aki itu. Atau gue yang salah? Gimana?
itu bilangan irasional. Oh, berarti R sama X-nya itu bilangan irasional ya? Bukan elemen R ya? Jadi seperti itu. Iya betul. Iya. Karena Oke. R sama S itu bilangan rasional maksud saya. Makanya dimisalin pakai M per N. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya, dipersilakan. Coba tolong bisa next slide. Ya, di bagian ini. Itu yang bagian X pangkat R sama dengan X pangkat 1 per N pangkat M. Kenapa dia lebih besar dari 0? Itu juga yang X pangkat R pangkat S kenapa juga lebih besar dari 0? Terima kasih. Diulangi, Vi, mohon maaf. Tadi ada keputus di tengah-tengah. Di bagian yang X pangkat R, itu kan ada sama dengan X pangkat 1 per N dikali pangkat M lebih besar dari 0. Yang bawah juga kan, X pangkat R dikali S itu lebih besar dari 0. Kenapa dia lebih besar dari 0? Karena di 5.6, menurut teorema 5.6, itu X-nya lebih besar sama dengan 0. Oh, itu harus seperti itu ya, bukan karena pangkat jadi lebih besar dari 0 ya? Ya, jadi dari teorema 5.6.7-nya. Oke, terima kasih. Oke. Oke, baik. Apa teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau sudah tidak ada, boleh ditutup presentasinya kelompok 6. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya dan yang tadi juga sudah bertanya. Mohon maaf apabila presentasi kami masih banyak kurang dan harus banyak yang diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 6. Kita lanjut ke presentasi kelompok 7. Pada kelompok 7 dipersilakan untuk mempresentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan contoh soal 5.6 nomor 1. Next. Silakan dimulai presentasinya kelompok 7. Maaf, lagi ada kendala sebentar. Oke. Maaf tadi ada kendala jaringan, Bu. Oke. Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan soal 5.6.1. Next. Selanjutnya di sini ada landasan teori teorema 5.5.2. Sebuah gauge pada I adalah fungsi yang sangat positif yang didefinisikan pada I. Jika delta adalah gauge pada I,
maka sebuah partisipasi P dikatakan delta fine jika TI elemen I1 subset interval tertutup TI dikurang delta TI, di mana TI plus delta TI untuk I sama dengan 1, titik-titik, N. Selanjutnya ada teorema 5.5.5. Jika delta adalah sebuah gauge yang terdefinisi pada interval tertutup A, B, maka terdapat sebuah partisi delta fine pada interval tertutup A, B. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Syakib. Kepada Muhammad Syakib, persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan latihan 5.6.1. Di sini soalnya adalah jika I adalah interval tertutup A, B dan fungsi f dari I ke R adalah fungsi naik, maka titik A berturut-turut B adalah titik absolut minimum untuk F pada I. Jika F adalah sangat menaik, maka A adalah satu-satunya titik absolut minimum untuk F pada I. Oke, premisnya di sini adalah misalkan fungsi F adalah interval A, B ke R adalah fungsi naik. Yang akan dibuktikan di sini titik A interval berturut B adalah titik minimum absolut untuk F di interval I. Dan jika F sangat meningkat, maka A adalah satu-satunya titik minimum pada fungsi F. Pembuktiannya di sini adalah misalkan fungsi F adalah interval tertutup dari A, B ke R adalah fungsi naik, maka untuk setiap X elemen interval tertutup A, B diperoleh A kurang dari sama dengan X. Oleh karena itu, FA akan kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X elemen interval tertutup A, B. Maka di sini terbukti A adalah titik minimum absolut dari F. Dengan cara yang sama, kita dapat membuktikan titik B, di mana titik B adalah titik maksimum absolut dari fungsi F. Selanjutnya, jika F itu sangat meningkat dan X elemen interval tertutup A, B dan X tidak sama dengan A, maka A akan kurang dari X. Oleh karena itu, FA akan kurang dari Fx. Jadi X ini bukan titik minimum absolut. Maka dapat disimpulkan A-nya adalah satu-satunya titik minimum absolut dari fungsi F.